menjelaskan tentang pertumbuhan fisik. Apa sih itu pertumbuhan fisik? Pertumbuhan fisik adalah perubahan-perubahan fisik yang terjadi dan merupakan gejala primer dalam pertumbuhan remaja. Perubahan-perubahan ini meliputi perubahan ukuran tubuh, perubahan proporsi tubuh, munculnya ciri-ciri kelamin yang utama, primer, dan kelamin kedua sekunder. Menurut MUS yang dikutip oleh Sarlito Wirawan, urutan perubahan-perubahan fisik sebagai berikut. Yang pertama ada pada anak perempuan, yaitu pertumbuhan tulang-tulang, badan menjadi tinggi dan anggota-anggota badan menjadi panjang. Juga mencapai pertumbuhan tinggi badan yang maksimal setiap tahunnya. Dan yang ketiga ada munculnya menstruasi atau haid. Dan masih banyak lainnya. Dan untuk anak laki-laki ada pertumbuhan tulang-tulang, awalnya perubahan suara, dan juga tumbuhnya jakun, tumbuh rambut-rambut halus di wajah, pertumbuhan tinggi badan mencapai tingkat maksimal setiap tahunnya, tumbuhan bulu ketiak, dan akhir perubahan suara. Dan masih banyak lainnya. Sekian dari saya, terima kasih. Penyebab pertumbuhan. Pertumbuhan fisik adalah perubahan-perubahan fisik yang terjadi dan merupakan gejala primer dalam pertumbuhan remaja. Perubahan-perubahan ini meliputi perubahan ukuran tubuh, perubahan proporsi tubuh, munculnya ciri-ciri kelamin yang utama atau primer, dan ciri-ciri kelamin kedua atau sekunder. Pada anak perempuan, 1. Pertumbuhan tulang-tulang, badan menjadi tinggi dan anggota-anggota badan menjadi panjang. 2. Pertumbuhan payudara. 3. Tubuh bulu yang halus berwarna gelap di kemaluan. 4. Mencapai pertumbuhan ketinggian badan yang maksimum setiap tahunnya. 5. Bulu kemaluan menjadi keriting. 6. Menstruasi atau haid. 7. Tumbuh bulu-bulu ketiak. Pada anak laki-laki, 1. Pertumbuhan tulang-tulang. 2. Testis membesar. 3. Tumbuh bulu kemaluan yang halus, lurus, dan berwarna gelap. 4. Awal perubahan suara. 5. Ejakulasi atau keluar air mani. 6. Bulu kemaluan menjadi keriting. 7. Pertumbuhan tinggi badan mencapai tingkat maksimum setiap tahunnya. 8. Tumbuh rambut-rambut halus di wajah seperti kumis dan jenggot. 9. Tumbuh bulu ketiak. 10. Akhir perubahan suara. 11. Rambut-rambut di wajah bertambah tebal dan gelap. 12. Tumbuh bulu di dada. Perubahan-perubahan fisik yang penting yang terjadi pada masa remaja ialah perubahan ukuran tubuh. Pertumbuhan mendadak menjadi secepat sekitar 2 tahun sebelum anak mencapai taraf kematangan kelaminnya. Setahun sebelum pematangan ini, anak akan bertambah tinggi 10-15 cm dan bertambah berat 5-10 kg setelah terjadi kematangan kelamin. 2. Perubahan proporsi tubuh. Ciri tubuh yang kurang proporsional pada masa remaja ini tidak sama untuk seluruh tubuh. Ada pula bagian tubuh yang semakin proporsional. Proporsi yang tidak seimbang ini akan berlangsung terus sampai seluruh masa puber selesai, dilalui sepenuhnya sehingga akhirnya proporsi tubuhnya mulai tampak seimbang menjadi proporsi orang dewasa. 3. Ciri kelamin yang utama. Pada masa anak-anak, alat kelamin yang utama masih belum berkembang dengan sempurna. Ketika memasuki masa remaja, alat kelamin mulai berfungsi pada saat ia berumur 14 tahun, yaitu pada saat pertama kali mengalami mimpi basah. 4. Ciri kelamin kedua atau sekunder. Ciri kelamin kedua atau sekunder pada anak perempuan adalah membesar buah dada dan mencuatnya puting susu. Pinggul melebar lebih lebar dari lebar bahu, tumbuh rambut di sekitar alat kelamin, tumbuh rambut di ketiak, dan suara bertambah nyaring. Sedangkan ciri kelamin kedua pada anak laki-laki adalah tumbuhnya kumis dan jenggot, otot-otot mulai tampak, bahu melebar lebih lebar dari pinggul, nada suara membesar, tumbuh jakun, tumbuh bulu ketiak, bulu dada, dan bulu sekitar alat kelamin, serta perubahan jaringan kulit menjadi lebih kasar dan pori-pori membesar. Perubahan fisik sepanjang masa remaja meliputi 2 hal, yaitu percepatan pertumbuhan. Bagi remaja laki-laki, permulaan percepatan pertumbuhan berkisar antara 10, 5, dan 16 tahun. Bagi remaja perempuan, percepatan pertumbuhan dimulai antara 7,5 dan 11,5 tahun dengan umur rata-rata 10,5 tahun. Proses kematangan seksual kedua. Meskipun kematangan seksual berlangsung dalam batas-batas tertentu dan urutan tertentu dalam perkembangan ciri-ciri kelamin sekundernya, namun kematangan seksual anak-anak remaja berjalan secara individual sehingga hanya mungkin untuk memberikan ukuran rata-rata dan penyebarannya saja.
Baik, berikutnya di sini saya ingin menjelaskan tentang 3 kriteria yang membedakan laki-laki dan perempuan. Yang pertama ada kriteria kematangan seksual. Kriteria kematangan seksual tampak lebih jelas pada anak perempuan daripada anak laki-laki. Menstruasi pertama dipakai sebagai tanda permulaan pubertas. Sesudah itu, masa dibutuhkan 1 sampai 1,5 tahun lagi sebelum anak wanita dapat betul-betul matang untuk bereproduksi. Menstruasi pertama merupakan ukuran yang lebih baik karena hal itu menentukan salah satu ciri kematangan seksual yang pokok, yaitu di posisi untuk konsepsi atau hamil. Di samping itu, menstruasi pertama juga merupakan manifestasi yang jelas, meskipun pada mulanya terjadi pendarahan yang masih sedikit. Kriteria sejelas ini tidak dapat terjadi pada anak laki-laki. Sehubungan dengan ejakulasi atau pelepasan air pada laki-laki, permulaannya masih sangat sedikit sehingga tidak jelas. Sering dipakai juga percepatan pertumbuhan sebagai kriteria penetapan titik awal masa remaja. Karena diketahui adanya korelasi antara percepatan pertumbuhan itu dengan timbulnya tanda-tanda kelamin sekunder maupun primer. Yang kedua ada permulaan kematangan seksual. Permulaan kematangan seksual pada anak perempuan kira-kira 2 tahun lebih cepat mulainya daripada anak laki-laki. Menstruasi pertama merupakan tanda permulaan kematangan seksual dan terjadi sekitar usia 13 tahun dengan penyebaran normal antara 10 sampai 16,5 tahun. Jadi kira-kira 1 tahun sesudah dilaluinya puncak percepatan pertumbuhan. Pada anak laki-laki baru terjadi reproduksi spermatozoa hidup selama kira-kira 1 tahun sesudah puncak pencapaian perkembangannya. Tetapi dalam air mani baru terdapat sedikit sperma. Yang berikutnya ada ketiga urutan gejala-gejala kematangan seksual pada anak perempuan. Kematangan dimulai dengan satu tanda kelamin sekunder dengan tubuhnya buah dada atau payudara yang tampak di bagian susu yang sedikit mencaut. Hal ini terjadi pada usia antara 8 sampai 13 tahun. Baru pada stadium kemudian menjelang menstruasi pertama, jaringan pengikat di sekitarnya mulai tumbuh hingga payudara mulai memperoleh bentuk yang dewasa. Kelenjar payudara baru ini mengadakan reaksi pada masa kehamilan dengan suatu pembengkakan, sedangkan produksi air susu terjadi pada akhir kehamilan. Hal ini merupakan akibat reaksi-reaksi psikologi yang menyebabkan perubahan pada organ-organ kelamin internal. Sedangkan pada anak laki-laki, kematangan seksual dimulai antara umur 9,5 tahun sampai 13,5 tahun dan berakhir antara 13,5 tahun sampai 17 tahun. Pada usia kurang lebih 15 tahun, ada lagi yang merupakan perempuan. Pangkal tenggorokannya atau jakun mulai membesar yang membuat pita suara menjadi lebih panjang. Anak laki-laki mengalami hal ini lebih banyak. Anak perempuan mendapatkan suara yang lebih tinggi dan nyaring. Sedangkan pada anak laki-laki, kematangan seksual dimulai antara umur 9,5 tahun sampai 13,5 tahun dan berakhir antara 13,5 tahun sampai 17 tahun. Pada usia kurang lebih 15 tahun, pada anak laki-laki maupun perempuan, pangkal tenggorokannya atau jakun mulai membesar, yang menyebabkan pita suara mereka menjadi lebih panjang. Anak laki-laki mengalami hal ini lebih banyak. Anak perempuan mendapatkan suara yang tinggi dan nyaring, sedangkan anak laki-laki berubah menjadi agak berat. Karena pertumbuhan anatomi yang cepat mendahului penyesuaian urat sarafnya, maka timbullah keadaan yang khas pada anak laki-laki. Terdengarlah suara yang tinggi di antara suara yang lebih berat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dilahir Rizkia. Di sini saya akan menjelaskan apa saja kondisi-kondisi lain yang mampu mempengaruhi pertumbuhan fisik anak. Kondisi-kondisi lain yang mampu mempengaruhi pertumbuhan fisik anak. Kondisi-kondisi lain yang mampu tersebut adalah 1. Pengaruh keluarga. Pengaruh faktor keluarga di sini meliputi faktor keturunan maupun faktor lingkungan. Karena faktor keturunan seorang anak dapat lebih tinggi atau panjang daripada anak lainnya, sehingga ia lebih berat tubuhnya. Jika ayah dan ibu atau kakeknya tinggi dan panjang, faktor lingkungan akan membantu menentukan tercapai tidaknya perwujudan potensi keturunan yang dibawa anak tersebut. Pada setiap tahap usia, lingkungan lebih banyak pengaruhnya terhadap berat tubuh daripada terhadap tinggi tubuh. 2. Pengaruh gizi. Anak-anak yang memperoleh gizi cukup biasanya akan lebih tinggi tubuhnya dan sedikit lebih cepat mencapai taraf remaja dibandingkan dengan mereka yang kurang memperoleh gizi. Lingkungan dapat memberikan pengaruh pada remaja sedemikian rupa sehingga menghambat atau mempercepat potensi pertumbuhan di masa remaja. Yang ketiga, ada gangguan emosional.
Anak yang terlalu sering mengalami gangguan emosional akan menyebabkan terbentuknya steroid adrenal yang berlebihan, dan ini akan membawa akibat pembentukan hormon pertumbuhan di kelenjar pituitari. Bila terjadi hal demikian, pertumbuhan awal remaja terhambat dan tidak tercapai berat tubuh yang seharusnya. Yang keempat, ada jenis kelamin. Anak laki-laki terutama lebih cenderung lebih tinggi dan lebih berat daripada anak perempuan, kecuali pada usia antara 12 dan 15 tahun. Anak perempuan biasanya akan sedikit lebih tinggi dan lebih berat daripada anak laki-laki. Terjadinya perbedaan berat badan dan tinggi tubuh ini karena bentuk tulang dan otot pada anak laki-laki memang status sosial ekonomi berbeda dengan anak perempuan. Anak-anak yang berasal dari keluarga dengan status sosial ekonomi rendah cenderung lebih kecil daripada anak yang berasal dari keluarga yang status sosial ekonominya tinggi. Yang kelima, ada kesehatan. Anak-anak yang sehat dan jarang sakit biasanya akan memiliki tubuh yang lebih berat daripada anak yang sering sakit. 6. Yaitu pengaruh bentuk tubuh. Bangun atau bentuk tubuh apakah mesomorf, ektomorf, atau endomorf akan mempengaruhi besar kecilnya tubuh anak. Misalnya, anak yang bangun tubuhnya mesomorf akan lebih besar maksudnya daripada yang endomorf, atau anak yang ektomorf karena mereka memang lebih gemuk dan berat. Sekian dari saya persilahkan kepada yang selanjutnya. Anak remaja tampaknya terlalu memperhatikan keadaan tubuhnya yang sedang mengalami proses pertumbuhan. Tanggapan atas perubahan dirinya itu dapat digolongkan menjadi dua, yaitu mereka yang terlalu memperhatikan normal tidaknya dirinya dan mereka yang terlalu memikirkan tepat tidaknya kehidupan kelaminnya. Bila mereka memperhatikan teman sebayanya, kemudian ternyata dirinya berbeda dengan mereka, maka akan segera muncul pikirannya tentang normal tidaknya dirinya. Anak-anak yang tergolong cepat dan lebih awal tumbuh sering merasa khawatir bahwa pada masa dewasa nanti tubuhnya akan terlalu tinggi. Sedangkan anak yang tumbuh pendek akan merasa khawatir sampai dewasa pertumbuhan dan kehidupan kelaminnya tidak akan berkembang normal. Remaja yang banyak perhatian terhadap kelompok, perilaku remaja itu akan banyak dipengaruhi oleh perilaku kelompok-kelompoknya. Kelompok remaja dapat dibentuk di dalam sekolah seperti pada kelompok olahraga, kelompok seni, kelompok belajar, dan semacamnya. Begitu pula kelompok remaja dapat dibantu di luar sekolah seperti kelompok olahraga, kesenian, pramuka, dan sebagainya. Nah, perubahan psikologis muncul sebagai akibat dari perubahan-perubahan fisik. Nah, di antara perubahan-perubahan fisik ini, yang terbesar pengaruhnya pada perkembangan jiwa remaja adalah pertumbuhan tubuh, yang dimana badan menjadi makin tinggi dan panjang, mulai berfungsinya alat-alat reproduksi dan tanda-tanda kelamin kedua yang tumbuh. Nah, selanjutnya ada perubahan-perubahan fisik itu menyebabkan keguncangan bagi remaja karena ia harus menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan yang terjadi pada dirinya sendiri. Nah, pertumbuhan badan yang mencolok misalnya yaitu pembesaran payudara yang cepat membuat remaja merasa tersisih dari teman-temannya. Demikian pula dalam menghadapi haid dan mimpi yang pertama. Anak-anak remaja perlu mengadakan penyesuaian tingkah laku yang tidak ada dukungan dari orang tua. Nah, perubahan fisik hampir selalu dibarengi dengan perubahan perilaku dan sikap. Keadaan ini seringkali menjadi sedikit parah karena sikap orang-orang di sekelilingnya dan sikapnya sendiri dalam menghadapi perubahan fisik tersebut. Nah, dalam masa remaja, perubahan yang terjadi sangat mencolok dan jelas sehingga dapat mengganggu keseimbangan yang sebelumnya terbentuk. Perilaku mereka menjadi sulit diduga dan seringkali cenderung melawan norma sosial yang berlaku. Oleh karena itu, masa ini seringkali dinamakan sebagai masa negatif. Pada saat irama pertumbuhan sudah sedikit lambat dan pertumbuhan tubuhnya telah sempurna, maka akan terjadi keseimbangan kembali. Meskipun pengaruh pubertas terhadap anak-anak remaja berbeda-beda, cara mereka melampiaskan gangguan ketidakseimbangan tampaknya sama antara remaja satu sama lain. Nah, beberapa bentuk pelampiasan yang mudah dilihat adalah mudah tersinggung, tidak dapat diikuti jalan pemikirannya atau perasaannya, kemudian ada kecenderungan menarik diri dari keluarga atau teman, kemudian lebih senang menyendiri, menentang kewenangan,
baik kewenangan orang tua maupun guru. Nah, yang kemudian itu sangat mendambakan kemandirian, kemudian sangat kritis terhadap orang lain, tidak suka melakukan tugas di rumah ataupun di sekolah, dan sangat tampak bahwa dirinya tidak bahagia. Karena memang sedang terjadi perubahan beberapa kelenjar pertumbuhan yang menyebabkan terjadinya perubahan dalam bentuk dan ukuran tubuhnya. Anak-anak remaja ini secara fisik seringkali merasa sangat tidak nyaman, misalnya ada keluhan, gelisah, nafsu makan berkurang, gangguan pencernaan, sakit kepala, sakit punggung, dan sebagainya yang umumnya mencerminkan adanya perasaan tidak nyaman. Nah, gangguan-gangguan ini lebih banyak menghinggapi ke anak perempuan daripada laki-laki. Bahkan beberapa anak laki-laki kurang merasakan hal-hal yang disebutkan di atas. Semua gangguan itu tampaknya tidak mendorong anak remaja berperilaku sesuai dengan harapan masyarakat. Pada saat ini anak-anak remaja berperilaku sesuai dengan sedikit berlaku sesuai dengan harapan masyarakat. Nah, pada saat ini hanya sedikit remaja yang mengalami kurang darah. Yang lebih menonjol adanya kurangnya nafsu makan, tetapi ini tidak mempengaruhi keadaan kimia darahnya. Bila sampai pada kekurangan darah, maka anak akan mengalami gangguan karena adanya ketegangan emosional.